Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu keempat perkuliahan kita, saya akan membahas tentang konversi bentuk sediaan di apotik. Nah, jadi ini untuk kasus-kasusnya saya mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di apotik. Jadi kalau di rumah sakit mungkin lebih kompleks ya. Jadi kita di sini fokus ke atau men-setting permasalahan kita itu di apotik. Oke, langsung. Nah, di sini misalkan ada kasus atau resep. Nah, kita anggap ini resepnya sudah tepat ya, maksudnya ada kopnya, ada tanggalnya, kemudian ada nomornya dan sebagainya. Nah, di sini resipe amoksisilin 200 mg Masevac pulveris DTD nomor 12 Signa 3 DD pulveris 1. Nah, di sini pasien ini mendapatkan amoksisilin 200 mg dengan permintaan pembuatan pulveris itu sebanyak 12 bungkus. Karena di sini ada DTD-nya, berarti dalam satu bungkusnya ada 12. Baik, ternyata orang tua pasien ini mengeluh karena anaknya sulit minum serbuk, jadi meminta sediaan sirup. Nah, sebagai apoteker di apotik nih, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita cari sediaan yang ada di apotik kita. Ternyata sediaan yang ada di apotik kita ada sirup kering amoksisilin itu dengan konsentrasi 125 mg per 5 ml. Nah, ternyata setelah kita lihat di brosurnya, kita diminta untuk melakukan pengeceran atau menambahkan Aquades, karena ini kan sirup kering. Nah, jadi kita diminta untuk menambahkan Aquades 50 ml. Tapi memang untuk total, karena ini kan terdispersi ya, jadi bukan larut, jadi dia itu totalnya adalah 60 ml. Tapi untuk Aquadesnya kita diminta untuk menambahkan 50 ml. Nah, pertanyaannya, yang pertama, untuk sirup kering 125 per 5 ml, bagaimana etiketnya? Jadi dia minta kita buat etiketnya untuk pergantian sediaan ini, apakah sama atau berubah. Terus yang kedua, bagaimana supaya 1 sendok teh atau 5 ml ini mengandung 200 mg, sedangkan di sini kan mengandung 125 mg. Jadi bagaimana caranya biar dia itu mengandung 200 mg amoksisilin? Berapa air yang harus ditambahkan? Nah, kita jawab satu persatu ya. Oke. Di sini keadaannya adalah 125 mg per 5 ml itu sediaan sirup keringnya. Tetapi pasien ini mendapatkan dosis 200 mg. Kalau misalnya kita kasih 5 ml, 125 mg, kurang. Kalau kita mau kasih 2 kali, ini berarti 10 ml. Berarti ini dikali 2, 250 mg. Otomatis kan kelebihan. Nah, jadi pertanyaannya berapa mili nih biar pas pasien ini mendapatkan 200 mg. Nah, berapa mili? Gampang, tinggal kita kali silang. Jadi ini 125 mg per 5 mili sama dengan 200 mg per X. Di sini kan ditanyakan berapa mili. Jadi X-nya sama dengan 200 dikali 5 dibagi 125 sama dengan 8 mili. Nah, 8 mili itu namanya apa? Kan kalau 5 mili namanya sendok teh. Kalau 8 mili namanya sendok bubur. Jadi sendok bubur itu adalah cochlear pultis. Nah, untuk yang 15 mili itu cochlear atau sendok makan. Nah, nanti untuk etiketnya ini akan berubah. Jadi bukan 3 kali 1 bungkus, 3 kali sehari 1 bungkus, tapi akan berubah menjadi 3 kali 1 sendok bubur atau 3 kali 8 mili gitu. Karena di sini sediaannya adalah sirup.
Misalkan pasiennya nggak tahu ya sendok bubur itu berapa mili, jadi kita bisa tulis 3 kali 8 mili. Jadi dia penggunaannya setiap 8 jam 8 mili. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ini supaya satu sendok tehnya itu mengandung 200 mg. Berapa air yang harus ditambahkan? Nah, kalau misalkan kita tambahkan 50 mili, kan kandungan konsentrasinya itu 120 mg per mili. Nah, biar lebih pekat, biar isinya 5 mili ini adalah 200 mg. Nah, berapa air yang harus kita tambahkan? Kan harusnya lebih sedikit ya, karena kan kita mintanya lebih pekat. Jadi 5 milinya ini mengandung 200 mg. Ini dia minta 200 mg. Nah, caranya sama seperti kalian dulu praktikum. Jadi di sini M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Di sini 125 mg itu kan ditambahkan 50 mili. Sedangkan 200 mg, nah kita tambahkan berapa mili dia? Nah, X-nya kita bisa tambahkan dengan 31,25 mili. Nah, jadi misalnya kalian tambahkan 31,25 mili, jadi nanti 5 milinya bisa mengandung 200 mg. Karena kalian menambahkan air lebih sedikit, otomatis kan dia akan lebih pekat kan, jadi konsentrasinya akan lebih besar, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kasus yang kedua atau resep kedua itu ada Termagon tablet 100 mg. Masefak pulveres DTD nomor 12, sama kayak tadi ya, dia cuma ini minta Termagon atau paracetamol. Termagon itu isinya paracetamol. Ini Signat TerdD pulver 1 PRN. Jadi nanti ini bisa diberikan 3 kali sehari 1 pulveres. Oke. Nah, ternyata pasiennya ini, entah keluarga pasien itu minta dalam bentuk drop. Sekarang kita lihat di apotek kita ada atau tidak. Nah, ternyata ada. Sediaannya itu drop itu 100 mg per mili. Ternyata ada di apotek kita 100 gram per mili. Nah, ini gampang aja ya kan. Ini 100 gram, ini 100 gram. Ya udah, berarti ini tinggal Masefak pulveres DTD nomor 12. Berarti ini 12, ya kan? Ini gampang ya. Ini tinggal kalian rubah jadi Signater 3 kali sehari. Etiketnya tinggal 3 kali sehari per mili, ya kan? Karena 1 milinya sudah mengandung 100 mg. Ini gampang ya. Oke. Nah, untuk kasus berikutnya itu ada resipe cefadroxil 250 mg nomor 4. Di sini dia minta 4 tablet dengan sediaan cefadroxil 250 mg. Dengan pembuatan pulveres itu 16. Jadi, karena di sini tidak ada DTD-nya, berarti satu bungkusnya itu harus kita cari ya. Karena di sini untuk 16 bungkus itu terdapat 4 tablet cefadroxil yang dosis 250 mg. Yang potensi 250 mg. Dengan cara pakai yaitu 2 kali sehari 1 bungkus. Nah, ternyata setelah kita cek di lemari apotek kita tidak ada sediaan tablet cefadroxil. Nah, yang ada itu cuma sediaan sirup. Kemudian kita tanya ke pasien, mau tidak kalau dikasih sediaan sirup? Nah, ternyata pasien ini kebetulan karena usianya juga belum dewasa ya, baru 13 tahun. Pasiennya juga, saya lebih suka kalau sediaan sirup gitu. Nah, bagaimana etiketnya? Karena kita mau mengganti sediaan. Nah, kita lihat di apotek kita untuk sediaan cefadroxilnya itu sirup 125 mg per 5 ml dalam 100 ml. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama itu berapa sih yang kita kasihkan, sedangkan ini tuh satu cefadroxilnya itu kan dalam satu botolnya itu 100 ml. Sedangkan di sini pulveresnya adalah 16. Kita kasih berapa botol nih pasien? 1 botol, 2 botol, 3 botol. Jangan sampai kita kasih 3 botol, ternyata pasien ini di resep ini hanya cukup diberikan 1 botol atau 2 botol gitu. Kita harus hitung satu persatu.
Nah, kita hitung dosisnya dulu. Nah, di sini pada resep, nah 250 mg ini cefadroxil itu 4 tablet. Ini 4 tablet ya. Ini 4 tablet. Untuk totalnya, untuk total 16 bungkus. Berapa per bungkusnya? Berarti 62,5 mg. Dan untuk total seluruhnya karena 16 bungkus itu adalah 1000 mg. Jadi total 16 bungkus ini itu total cefadroxilnya 1000 mg. Sedangkan per bungkusnya adalah 62,5 mg. Oke. Sediaan sirup kita itu adalah 125 mg per mili. Di sini 125 mg per mili. Nah, berapa mili yang dibutuhkan pasien kita untuk 16 pulveres ini? Nah, sedangkan kan ini sediaannya 100 mili nih. Nah, di sini X berapa sih? Berapa mili nanti pasien kita butuhkan? Nah, ternyata pasien kita membutuhkan ini 125 dikali 100 dibagi 5 itu 2500 mg. Nah, 250 mg. Di sini kan pasien kita butuh berapa? 100 mg kan? Berarti kan kalau kita kasih setengah botol nggak mungkin. Jadi kita kasih 1 botol. Gitu. Jadi cukup kita kasih 1 botol. Ini udah bisa dipakai udah beberapa kali ya. Gitu. Oke, lanjut untuk selanjutnya untuk aturan pakainya, untuk etiketnya. Jadi kita udah tahu kita mau kasih 1 botol aja. Untuk etiketnya nanti kita untuk 1 kali pakainya itu kan di sini sedianya 125 mg per 5 ml. Sama kayak tadi. Di sini dia butuhnya adalah 62,5 mg. Kali sila ini dikali kemudian dibagi, yaitu X-nya adalah 2,5 ml atau setengah sendok. Jadi untuk aturan pakainya 2 kali sehari setengah sendok atau 2,5 ml. Karena dalam 5 ml kan 125. Nah, ini untuk setengahnya kan 62,5 gitu. Nah, tapi kan di sini karena ini antibiotik ya, itu tergantung dokternya. Kalau memang dia menginisiatif untuk diberikan hanya persekian hari gitu. Misalkan di sini 12 sekitar 6 hari atau 7 hari. Berarti kita bilang aja ke pasiennya kalau sudah 7 hari pemakaian di stop. Tidak perlu digunakan lagi. Atau harus diberikan selama 7 hari. Sembuh tidak sembuh harus diberikan 7 hari. Tapi yang jelas kita tidak bisa kasih setengah botol. Jadi kita kasih 1 botol tapi kita berikan edukasi bahwa dalam 7 hari penggunaan gitu. Ya.